menggunakan dataset pengukuran kadar hemoglobin pada 15 pasien. Pengukuran dilakukan oleh seorang dokter yang sama sebanyak 2 kali dengan jeda waktu 3 minggu. Untuk menilai tingkat konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh dokter pada 2 waktu yang berbeda, digunakan uji interkelas ini, ICC ini, dengan model two-way mix dan tipe absolute agreement. Baik, selanjutnya adalah penjelasan pemilihan metode, di mana pada kali ini metode yang digunakan adalah metode intrakelas korelasi koefisien atau ICC, yaitu dipilih karena sesuai dengan karakteristik data yang akan dianalisis, yaitu data kadar hemoglobin berupa data kontinu, sehingga dapat dianalisis menggunakan metode ini. Lalu pengukuran ini dilakukan 2 kali oleh dokter yang sama terhadap 15 pasien, sehingga tujuan analisis adalah untuk mengetahui reliabilitas intrarater atau tingkat konsistensi hasil pengukuran data yang dilakukan oleh penilai yang sama di waktu yang berbeda. Selain itu, model two-way dengan tipe absolute agreement dipilih karena analisis tidak hanya memperhatikan kesamaan pola penilaian, tetapi juga kesamaan nilai secara absolut antara pengukuran pertama dan juga pengukuran yang kedua. Oke, langkah yang pertama yaitu yang kita lakukan di R adalah menyiapkan alat dan bahannya. Dimana yang pertama kita akan menginstal 2 package ini yang nantinya akan digunakan untuk uji. Kita running terlebih dahulu. Setelah kita install, kita akan memanggil 2 package ini dengan fungsi library. Oke. Jika sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membuat data, di mana ini kita menginput manual, tidak menggunakan file dari luar. Jadi kita menggunakan formula seperti ini. Kita akan menggunakan data C, data underscore C ini untuk nama datanya, di mana data tersebut ada 3 kolom. Yang pertama pasien, ini ada jumlahnya ada 1 sampai 15. Lalu ada kolom waktu underscore 1 ini untuk hasil pengukuran pertama. Lalu ada waktu underscore kedua, ini untuk hasil pengukuran kedua. Kita akan merunningkan. Oke, bisa kita lihat bahwa datanya nanti akan muncul seperti ini. Ada 15 pasien dengan 2 kali pengukuran. Nah, langkah yang ketiga itu menghapus kolom identitas pasien ini untuk dihasilkan waktu underscore 1 dan waktu underscore 2 saja. Kenapa data pasien ini dihapus? Karena di R ini membaca setiap kolom yang ada ini sebagai penilai atau variabel, dimana kalau kolom pasien ini tidak dihapus, kemungkinan R ini akan mengira bahwa nomor urut pasien ini adalah data hasil ketiga. Jadi otomatis hitungan statistiknya nanti akan bias jika kolom pasien ini diikutkan. Nah, kalau kita run seperti itu, lihat datanya. Nah, di datanya cuma ada waktu underscore 1 dan waktu underscore 2 saja. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji, di mana kita menggunakan 2 model. Yang pertama yaitu ada single measure dan average measure. Nah, ini kita melakukan uji reliabilitasnya ini pakai fungsi ICC, di mana kedua rumus ini sama-sama pakai model two-way, dan model two-way ini digunakan karena kita mengukur subjek yang sama di waktu yang berbeda. Nah, type-nya juga sama, yaitu agreement, di mana ini kita pengen tahu apakah hasil angka di waktu underscore 1 dan waktu 2 ini benar-benar mirip secara mutlak. Nah, lalu perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di unitnya. Yang pertama yaitu single, dan yang kedua ada average, di mana kalau untuk single ini digunakan apabila pada aplikasi klinis ke depannya nanti praktisi hanya akan mengandalkan 1 kali pengukuran saja untuk mengambil keputusan. Nah, jika yang unitnya average ini digunakan apabila skenario di lapangan ini mengharuskan kita untuk melakukan 2 kali pengukuran lalu mengambil nilai rata-rata sebagai nilai akhirnya. Nah, kita bisa run terlebih dahulu yang single run. Ini untuk hasil single run, single measure, dan ini untuk average measure. Nah, setelah sintaknya dijalankan, kita dapat melihat nilai koefisien ICC ini pada konsol R. Selanjutnya adalah interpretasi, di mana berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai ICC A1 sebesar 0,967, di mana nilai tersebut menunjukkan hasil tingkat reliabilitas apabila hanya 1 kali pengukuran digunakan.
Selain itu, diperoleh nilai ICC A,2 sebesar 0,983 yang menunjukkan reliabilitas rata-rata 2 kali pengukuran. Dengan nilai p-value sebesar 4,29 kali 10 pangkat min 10 atau kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa reliabilitas yang diperoleh signifikan secara statistik. Interval kepercayaannya sebesar 95% untuk ICC A,1 dan berada pada rentang 0,907 sampai 0,989. Dan untuk ICC A,2 berada pada rentang 0,951 sampai 0,994. Interpretasi reliabilitas menggunakan pedoman Ko dan Lee yang diterbitkan pada tahun 2016, di mana jika nilai ICC kurang dari 0,5 maka interpretasinya atau hasilnya adalah poor, dan jika nilai ICC-nya 0,5 sampai 0,75 ini bermakna moderate, dan jika 0,75 hingga 0,9 akan bermakna good, dan lebih dari 0,9 akan bermakna excellent. Karena nilai ICC A,1 sebesar 0,967 dan ICC A,2 sebesar 0,983 berada di atas 0,9, maka reliabilitas pengukuran termasuk kategori excellent reliability. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran kadar hemoglobin oleh dokter sangat konsisten antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua.